Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema agar bisa tuntas melupakan mantan. Kuncinya, mantan juga harus melupakanmu. Nah, jadi kita selalu bertanya-tanya, meskipun waktu sudah berlangsung lama, perpisahan itu terjadi, sama sekali tidak pernah saling menyapa, tidak pernah kontak, tapi kita masih kangen mantan, masih teringat mantan, masih sering memimpikannya. Ya, pertanyaannya, bagaimana kita bisa melupakan dia? Sementara sepertinya loh ya, mantan sudah bahagia bersama orang ketiga atau bersama pasangan barunya. Nah, itu kan sepertinya yang kelihatan di media sosial ya. Kan kita selalu menyimpulkan dengan apa yang kita lihat di media sosial. Padahal apa yang kita lihat di media sosial itu kan permukaannya saja. Ya, orang sedang bokeh, sedang tidak punya duit, di media sosial tetap bisa tampil seperti orang kaya. Orang yang sedang lapar, di media sosial bisa tampil seperti orang yang kenyang. Ya, dan seterusnya. Jadi media sosial itu untuk bisa menampilkan citra yang berbeda dengan realita sesungguhnya, itu tidak butuh skill yang terlalu hebat, tidak butuh energi yang besar, dan tidak butuh waktu yang banyak. Ya, orang sedang jengkel, sedang marah, dia cukup tersenyum beberapa detik, dia foto atau dia buat video dan dia posting di storiesnya. Orang sudah berpikir bahwa oh dia sedang happy nih, sedang banyak duit nih. Padahal bisa jadi dia sedang jengkel, sedang marah, ya sedang bangkrut dan seterusnya dan seterusnya. Cuman butuh waktu beberapa detik untuk menampilkan citra yang berbeda ya. Nah, sehingga ketika orang kelihatannya sudah bahagia di media sosial, lebih sering realita yang dia rasakan sebaliknya. Ya, jadi ketika orang itu berusaha menampilkan citra dia bahagia dengan pasangannya di media sosial, biasanya ya realita yang dia rasakan kok tidak seperti itu. Jadi kalau orang itu betul-betul bahagia, yang pertama, dia tidak perlu mencitrakan dirinya bahagia dengan pasangannya di media sosial, ya. Yang kedua, orang yang betul-betul bahagia itu adalah orang yang betul-betul sibuk dengan pasangannya di dunia nyata, bukan di media sosial, ya. Nah, sehingga kadang-kadang lupa menggunakan media sosial atau jarang menggunakan media sosial, ya. Nah, jadi kita ketika kita berpikir bahwa mantan benar-benar sudah bahagia bersama orang ketiga, dengan apa yang kita lihat di media sosial mantan, biasanya realitanya tidak demikian ya. Nah, jadi ya, kenapa nih? Sepertinya mantan sudah happy dengan orang ketiga, tapi kok kita kepikiran dia terus, masih kangen terus, masih kemimpi-mimpi dan seterusnya. Sementara kita berkeinginan untuk bisa melupakan mantan. Ya jawabannya karena mantan juga di balik semua pencitraan bahagianya itu, dia masih terus memikirkan kita. Semakin kuat dia berusaha menampilkan citra bahagia, kan sesungguhnya yang dia rasakan sebaliknya, semakin dia menderita. Ketika dia menderita, ketika dia rapuh, ya, maka untuk menghibur dirinya, apa yang dia lakukan? Mengenang masa-masa bahagia,
masa-masa indah. Dan itu terjadi saat masih bersama kita. Semakin mantan menderita, semakin banyak dia mengingat kita. Dan semakin banyak dia mengingat kita, semakin banyak pula kita jadi teringat dia. Kenapa demikian? Kita sering membahas tuh penelitian Profesor Digby Tatum dari University of Sheffield tentang interbrain, ya, koneksi pikiran. Jadi ketika manusia memikirkan orang lain, maka antara mereka ini pikirannya langsung terkoneksi seperti halnya wifi. Misal saya memikirkan seseorang, maka otomatis pikiran saya langsung terkoneksi dengan pikiran dia seperti halnya wifi. Dan dia tahu kalau saya sedang memikirkan dia. Kenapa? Dia punya intuisi. Intuisi itu adalah kemampuan untuk mengerti, memahami, tanpa harus membaca, ketemu, mendengar, melihat, bicara, dan seterusnya. Nah, itu kemampuan intuisi kita. Ya, jadi orang yang berlatih sepak bola setiap hari, jadi pemain sepak bola, jadi pelatih sepak bola, ya, ketika dia baru melihat line up pemainnya saja melawan line up pemain musuh atau pemain rivalnya, dia sudah tahu tuh, ini tim bakal menang, ini tim bakal kalah. Dan itu kemudian terjadi. Kenapa? Kekuatan intuisinya. Ya. Jadi intuisi itu, kebersamaan itu akan membuat intuisi itu sangat kuat. Kita punya intuisi yang kuat, ya. Dengan siapa? Dengan sahabat-sahabat kita, teman-teman kita, saudara-saudara kita yang berinteraksi bersama kita setiap hari. Intuisinya jadi kuat. Ya, walaupun kemudian terpisah, itu intuisinya tidak akan memudar, malah menjadi semakin terasah. Ya, dari kecil sampai usia 17-18 tahun bersama. Kemudian lulus SMA merantau. Ya. Nah, di perantauan itu, ya, kan jaraknya jauh. Tetapi mereka tetap bisa merasakan, oh, adik saya sedang banyak pikiran. Oh, kakak saya sedang stres, dan seterusnya. Dia bisa merasakan dari jarak puluhan bahkan ratusan kilometer karena kekuatan intuisinya yang terasah. Yang menjadi kuat karena mereka lama berinteraksi bersama-sama. Kita dengan mantan kan juga begitu. Kita bersama dengan mantan bukan sehari, 2 hari, sebulan, 2 bulan. Lama. Dan itu membuat intuisi kita dan mantan menjadi kuat, dan perpisahan membuat intuisi itu menjadi semakin terasah. Ya. Nah, sehingga itulah yang kemudian kenapa kita jadi masih teringat mantan terus. Ya karena mantan masih terus teringat kita. Jadi selama mantan, ya, tidak bisa melupakan kita, maka kita juga tidak bisa melupakan mantan. Jungkir balik pun kita berusaha, tetap tidak bisa melupakan dia selama dia masih terus mengingat-ingat, menghayalkan, membayangkan tentang kita. Biarpun kita terus berusaha untuk mengatakan tidak, membantah, dan seterusnya. Ya, kalau ada postingan tuh ya, video-video tentang mantan kan ada saja yang komen, saya sudah tidak pernah mikirin mantan. Nah, itu artinya dia sedang mengalami akismes. Akismes itu dia mengatakan tidak, sebenarnya iya. Kalau dia betul-betul sudah tidak pernah memikirkan mantannya, maka dia tidak akan mencari video-video tutorial tentang melupakan mantan. Ya. Tapi realitanya dia masih nyari. Yang kedua, kalau dia memang sudah melupakan mantan, kalaupun dia melihat video seperti itu, dia tidak akan komen, namanya juga sudah lupa. Kenapa orang kemudian mengatakan saya sudah melupakannya?
karena kita berusaha untuk memotivasi diri kita agar bisa melupakan dia, padahal sebenarnya tidak, ya. Nah, jadi itulah kenapa perpisahan itu membuat orang memang jadi menderita batinnya. Tapi tidak cuma kita, mantan juga di sana menderita batinnya karena selalu teringat kepada kita. Jadi sekarang apa yang harus dilakukan jika masih terus teringat kepada mantan? Apa yang kita inginkan? Kalau kita menginginkan bisa melupakan dia, kita memohon pertolongan Allah, ya Allah, bantu aku untuk bisa melupakan mantan, dan bantu mantan untuk bisa melupakan aku. Kalau kita menginginkan kembali bersama mantan, ya kita memohon pertolongan Allah. Ya Allah, aku mohon jadikanlah mantan sebagai jodohku fid dunya wal akhirah. Insya Allah, apapun yang menjadi doa kita, ketika kita bersungguh-sungguh di dalam berdoa, akan Allah berikan. Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah wa'lamu annallaha la yastajibu du'a'am min qalbin ghafilin lahin. Berdoalah dalam keadaan yakin bahwa doa terkabul, dan ketahuilah sesungguhnya Allah tidak mengabulkan doa dari hati yang lalai lagi berpaling. Ya, demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.